Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal dengan NIM 23106131310055 dari kelas B, Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan judul jurnal yang saya baca dengan judul Partisipasi Masyarakat Adat dalam Konservasi Sumber Daya Hutan di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Fenomena meningkatnya keprihatinan masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional. Hal ini berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, di mana pengolahan sumber daya alam yang berpusat di tengah pemerintahan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai pemanfaatan yang berkelanjutan. Kawasan hutan di Aceh Besar yang semakin terbuka aksesnya untuk pengolahan menjadi ancaman serius bagi lingkungan, terutama dengan meningkatnya kebutuhan lahan pertanian. Hutan berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dan keberdayaan yang sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem serta ketersediaan air. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat adat dalam pengolahan hutan menjadi krusial untuk mencapai pengolahan yang lestari dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut, serta hubungan antara tingkat partisipasi dan konservasi sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Permasalahan hutan di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Yang poin pertama, tingkat partisipasi masyarakat adat. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Yang ketiga, hubungan antara partisipasi dan konservasi. Yang keempat, kesadaran dan preservasi masyarakat. Yang kelima, ancaman terhadap hutan. Tujuan penelitian jurnal yang saya baca ada 3 poin, yaitu mengetahui tingkat partisipasi masyarakat adat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Yang poin ketiga, mengetahui hubungan antara partisipasi dan konservasi. Lanjut ke bab 2, metodologi. Ada beberapa poin dalam bab ini. Yang poin pertama, pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan secara mendalam. Poin kedua, metode kuantitatif sederhana. Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif sederhana yang mendukung analisis. Data kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat partisipasi masyarakat. Penggunaan data dikumpulkan melalui observasi langsung ke desa-desa yang terlibat, yaitu Desa Baung, Desa Datacut, dan Desa Awek yang berbatasan langsung dengan hutan. Selain itu, kunjungan dilakukan berbagai instansi dan stakeholder yang memiliki data mengenai konservasi lahan hutan. Poin selanjutnya, analisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan analisis statik, regresi ganda untuk menguji tingkat partisipasi. Analisis ini juga melibatkan triangulasi teori, yaitu membandingkan dan memadukan berbagai teori dari bidang ilmu kehutanan dan antropologi. Lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di kawasan Kecamatan Janto, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan daerah yang memiliki hubungan langsung dengan hutan cagar alam dan hutan lindung. Teknik analisis data yang saya baca dalam jurnal ini, yang pertama ada poin pertama, analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner dianalisis secara deskriptif. Peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi, menggambarkan kondisi dan fenomena partisipasi masyarakat adat
dalam konservasi sumber daya hutan. Yang kedua, triangulasi teori. Dalam analisis kualitatif, penelitian menggunakan triangulasi teori untuk membandingkan dan memadukan berbagai teori dalam bidang ilmu lingkungan antropologi. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, komparatif mengenai data-data yang diperoleh. Yang poin ketiga, analisis kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan analisis statik sederhana. Ini termasuk penyusunan tabel frekuensi untuk menggambarkan hasil partisipasi masyarakat dan mendukung analisis kuantitatif yang dilakukan. Poin keempat, regresi ganda. Untuk menguji hubungan antara variabel-variabel untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat, analisis regresi ganda digunakan. Ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang berkontribusi terhadap tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan. Yang poin terakhir, penyajian data. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Penyajian ini juga membantu dalam menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti. Lanjut ke bab 3, hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal yang saya baca. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya hutan tergolong rendah dengan persentase partisipasi hanya 53%. Rendahnya tingkat partisipasi ini tidak disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat, tetapi lebih kepada berbagai faktor yang mempengaruhi. Poin 2, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor-faktor berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat, yang antara lain ada usia, terus pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman. Terus ada lagi poin selanjutnya, hubungan antara partisipasi dan konservasi. Penelitian menemukan bahwa terhadap hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat adat dengan upaya konservasi sumber daya hutan, masyarakat lebih aktif berpartisipasi, cenderung lebih peduli dan terlibat dalam pelestarian hutan. Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi. Penelitian merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi, seperti penguatan dan revitalitas lembaga adat yang untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Terus, pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan konservasi, memberikan penyuluhan dan pendidikan yang lebih kepada masyarakat. Kesimpulan dari jurnal yang saya baca, tingkat partisipasi yang rendah. Partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar tergolong rendah dengan hanya 53% dari masyarakat yang terlibat aktif. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat antara lain usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pengalaman, dan intensitas penyuluhan. Masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan berada dalam usia produktif cenderung lebih aktif dalam konservasi. Poin selanjutnya, hubungan positif dan konservasi. Terdapat hubungan positif antara tingkat partisipasi masyarakat adat dan upaya konservasi sumber daya hutan. Masyarakat lebih terlibat dalam kegiatan konservasi menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap pelestarian hutan. Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi, perlu dilakukan penguatan lembaga adat dan meningkatkan penyuluhan serta pendidikan mengenai pentingnya konservasi. Pemerintahan juga harus berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan konservasi berbasis kearifan lokal. Terus poin selanjutnya, pentingnya keterlibatan masyarakat
Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan dan ketersediaan sumber daya air. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas dalam program konservasi. Sekian dari saya atas jurnal yang saya baca. Sekian, terima kasih.